Bagaimana kabarnya? Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Wah, puji Tuhan ya, kita bisa berkumpul di sini. Nah, hari ini kita akan dibina oleh Kak Vero dan dipandu kreativitasnya oleh Ibu Sheni. Nah, sebelum kita memulai, yuk kita berdoa dulu bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik dan Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami dalam Bina Iman Online hari ini. Tuhan, bila sebentar kami akan memulai Bina Iman Online kami, dampingilah kami juga para pembina yang akan membina kami sepanjang hari ini. Kami tutup doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah Sobat Bia, pasti udah gak sabar buat pujian kan? Pemanasan dulu ya. 1, 2, 1, 2. Siap. Pada capek belum? Yuk kita dengerin Kak Vero yang akan membawakan firman hari ini. Kita duduk tertib ya. Siapkan Alkitabnya. Hai adik-adik semua, apa kabar? Ketemu lagi sama kakak, yaitu Kak Vero. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga akan membaca firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita baca sama-sama Alkitabnya adik-adik ya. Yuk, kita ambil Alkitabnya, lalu kita baca dari Matius 18 ayat 15 sampai 18. Matius 18 ayat 15 sampai 18. Judulnya itu tentang menasihati sesama saudara. Kita baca ya. 1, 2, dan 3. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seseorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau sebagai pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Jawabnya apa? Terpujilah Kristus. Jadi, tema minggu ini adalah hidup dalam keserasian. Nah, sama seperti bacaan kita hari ini, yaitu apabila seseorang saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Nah, maksudnya di sini adalah kita harus menegur seseorang yang berbuat salah kepada kita adalah dengan kasih. Karena dengan kasih, nah kasih seperti ini adik-adik ya. Nah, karena dengan kasih, adik-adik menegurnya, maka seseorang itu tidak akan berbuat kembali kesalahan. Nah, misalkan gini, kalau adik-adik menegur, ada teman adik-adik yang berbuat salah. Nah, tapi menegurnya harus dengan kasih. Kalau menegur tapi tidak dengan kasih, semuanya itu akan sia-sia. Orang tersebut tidak akan kembali kepada jalan yang benar, tapi malah mungkin, udahlah, masa bodoh gitu. Karena mungkin adik-adik tidak menegurnya dengan sungguh-sungguh, dengan kasih. Nah, tapi apabila adik-adik ada usaha, bisa ada usaha ya, 1. Lalu adik-adik ada pengampunan, dan yang ketiga adalah ada kasih. Yang keempat adalah memberikan kesempatan kepada seseorang itu untuk berbuat sesuatu yang baik, kembali kepada kesalahan yang dia ada dulu. Maka kakak yakin
saudara ataupun teman adik-adik ataupun kakak adik-adik semuanya akan kembali kepada jalan yang benar apabila adik-adik melakukan 4 yang tadi. 4 yang tadi adalah apa? Adalah ada usaha untuk menolong mereka, yaitu adalah untuk memberikan pengampunan kepada mereka, ada adik-adik mempunyai kasih kepada mereka, dan adik-adik tidak menghukum langsung saudara adik-adik tersebut. Nah, kakak di sini mengingatkan kepada kita, kalau kita menegur seseorang itu dengan kasih, kakak yakin dan percaya Tuhan itu akan selalu melihat kita. Oh, adik-adik itu telah menegur seseorang itu yang berbuat salah kepada adik-adik semua dengan kasih. Nah, contohnya kakak ingin memberitahukan cerita tentang Sakeus. Siapa di sini yang tahu Sakeus? Nah, Sakeus si pemungut cukai ya, adik-adik pasti adik-adik semua tahu. Nah, Sakeus si pemungut cukai itu tidak ada yang mau dekat-dekat dengan Sakeus tentunya. Nah, lalu lewatlah Yesus pada saat itu. Sakeus lagi ada di atas pohon. Lalu Tuhan berbicara kepada Sakeus. Sakeus, turun, sini aku ingin bicara denganmu. Lalu Sakeus turun dong untuk mendengarkan apa kata Yesus. Lalu Yesus berbicara, Sakeus, aku ingin menginap di rumahmu. Lah, semua orang terkejut dong pada saat itu mendengar Yesus ingin menginap di rumah Sakeus. Siapa yang tidak tahu Sakeus? Sakeus adalah seorang pemungut cukai. Sakeus sendiri bilang apa? Seseorang yang aku perdayakan hartanya akan aku kembalikan 4 kali lipat. Tapi di sini kakak mengingatkan kita bahwa Sakeus itu bukan seseorang yang tidak bisa kita rubah. Sakeus itu bisa kita rubah. Tapi semua orang tidak ada yang mau merubah Sakeus. Seseorang itu tidak mau menegur Sakeus dengan penuh kasih. Dan kebanyakan dari mereka menegurnya dengan kesal ataupun dengan marah. Nah, di sini kakak bercerita kenapa Yesus dapat mengampuni Sakeus. Ada 4 hal yang Tuhan berikan kepada Sakeus. Yaitu Tuhan ada pernyataan kasih kepada Sakeus. Yang kedua adalah pernyataan pengampunan kepada Yesus. Yang ketiga adalah Tuhan memberikan Sakeus kesempatan untuk berubah. Yang keempat, Yesus memberikan kepada Sakeus sesuatu hal yang bisa membuat Sakeus itu kembali kepada jalan yang benar, adik-adik. Nah, kakak ini ingin adik-adik semua di sini menegur ataupun memberitahu seseorang yang berbuat kesalahan kepada adik-adik dengan penuh kasih, dengan penuh pengampunan, dan tidak ada benci ataupun kesal ataupun marah-marah. Nah, apabila semuanya dilandasi dengan cinta kasih, kakak yakin dan percaya semua orang itu akan kembali pada jalan yang benar. Dan adik-adik juga dapat menerima berkat dari Tuhan. Dan kakak yakin engkau adik-adik semua, engkau semua itu akan mendapatkan tempat yang terbaik di surga. Karena kalian telah berbuat suatu kebaikan. Nah, adik-adik, kiranya kita selalu hidup dalam keserasian. Kita juga harus hidup dalam kasih, hidup dengan memberikan pengampunan, hidup dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk dapat berbuat dari yang salah kembali kepada yang baik. Nah, adik-adik semua, kiranya semuanya itu hidup dalam keserasian, saling tolong-menolong satu dengan yang lain, dan tidak membeda-bedakan. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kiranya adik-adik mempraktekkannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, apabila ada teman ataupun saudara adik-adik yang berbuat salah, janganlah kita langsung menghakimi, langsung memarahi, tapi tegurlah dia dengan cinta, kasih, dan juga dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Sampai jumpa di bacaan-bacaan firman Tuhan yang berikutnya, dan jangan lupa kembali lalu mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa adik-adik semua. Keren banget ya cerita Kak Vero tentang Sakeus untuk saling mengasihi. Nah, Betty juga nih mau contohin saling mengasihi. Yuk kita peluk papa, mama, kakak, dan adik. Kita barengan. Yuk katakan pada mereka, aku sayang papa, sayang mama, sayang kakak, dan sayang adik. Nah, sekarang kita bikin kreativitasnya yuk. Ibu Sheni udah mempersiapkan kreativitasnya dengan baik. Yuk kita ikutin kreativitasnya. Kita lihat nih kreativitas hari ini bikin apa ya. Halo adik-adik semua. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk membuat kreativitas. Kita mau buat apa ya? Nah, hari ini kita akan membuat kartu.
Nah, adik-adik semua jangan lupa setelah membuat kreativitas untuk mengupload kreativitas kalian ke IG Dina Iman Anak. Ada hadiah menarik loh setiap minggunya. Yuk kita mulai mempersiapkan alat bahan dan membuat kreativitas. Pertama-tama kertasnya kita bagi dua, lalu kita gunting di tengah-tengah seperti ini. Setelah itu kita buka kertasnya, kita masukkan lipatannya. Nah, jadi seperti ini. Kertas yang kedua kita pakai untuk melapisi kertas yang pertama ya. Nah, setelah kita lem, maka hasilnya akan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah membuat hati. Kita akan membuat hati ya adik-adik. Kita akan membuat 4 buah hati. Setelah hatinya digambar, lalu digunting. Untuk adik-adik yang belum bisa menggunting, jangan lupa untuk meminta bantuan kakak, mama, atau papa untuk membantu adik-adik menggunting ya. Menggunting dengan hati-hati. Nah, hatinya sudah jadi. Sekarang kita tuliskan hal-hal yang Kak Vero tadi ajarkan. Yang pertama adalah kasih, lalu pengampunan, yang selanjutnya adalah kesempatan, dan yang terakhir adalah kembali ke jalan yang benar. Nah, setelah kita menuliskan ini, ayo kita tempel hati kita di sini. Kita beri lem ya. Bagian yang diberi lem adalah bagian depan dari hatinya. Nah, seperti ini adik-adik. Ini yang pertama. Kita tempel hati yang kedua. Nah, sudah jadi. Sekarang waktunya kita untuk menghias. Ayo kita mulai menghias. Di sini Ibu mau menggambar seperti ini. Adik-adik di rumah bebas ya menghiasnya. Menghias dengan rapi dan bagus. Setelah dihias, jangan lupa untuk menuliskan ayat emas kita hari ini. Coba adik-adik masih ingat tidak ayat emas kita hari ini? Ayat emas kita diambil dari Matius 18 ayat 18. Bunyinya, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang akan kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Nah, setelah dihias, kreativitas kita sudah jadi.
Jangan lupa untuk menuliskan nama kalian ya di ujung kiri atas sini. Terima kasih sudah menonton adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa untuk mengupload kreativitas kalian ke IG Bina Iman Anak. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Nah, Betty juga mau memberikan selamat nih pada teman-teman yang kreativitasnya terpilih untuk bulan Agustus 2020. Selamat ya untuk yang belum terpilih, jangan berkecil hati. Kalian udah hebat bikinnya. Nah, tetap semangat ya. Wah, nggak kerasa ya, ternyata udah selesai lagi Bina Iman Online hari ini. Kita tutup dalam doa yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang Bina Iman Online hari ini. Ya Tuhan, dampingilah kami dalam setiap langkah hidup kami. Mampukanlah kami untuk tetap saling memberikan kasih dan pengampunan bagi sesama. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengasihi kami dan menjadi teladan bagi hidup kami. Doa ini akan kami satukan dengan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih sobat-sobat Pia. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.